Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Setan yang Membuat Bisu, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 32 dan 33. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius bab 9 menampilkan beberapa tindakan mujizat yang dilakukan Yesus, yakni menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan anak kepala rumah ibadat, dan perempuan yang sakit pendarahan, dan menyembuhkan mata dua orang buta. Kemudian dalam Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit bisu. Orang itu menjadi bisu karena pengaruh setan. Setan merupakan musuh utama Yesus. Setan berusaha menjauhkan kita dari Allah. Setan juga bisa membelenggu manusia sehingga manusia tidak bisa merasakan damai dan sukacita. Karena itu, dalam tugas mewartakan Injil, Yesus banyak menjumpai manusia yang dikuasai setan atau dirasuki oleh roh jahat. Salah satu pengaruh roh jahat adalah membuat manusia bisu. Hal ini dapat kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus mengusir setan dari seseorang. Namun, berkat kuasa dan kebaikan Yesus, roh jahat itu dapat diusir. Setelah setan diusir, orang itu mampu berbicara kembali seperti sebelumnya. Tindakan Yesus itu mendapatkan pujian dari orang Israel dengan mengatakan, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Saudara-saudari terkasih, mendapat pujian dari orang lain bukanlah tujuan dari kedatangan Yesus. Yesus tidak pernah memperhatikan hal-hal dunia yang bersifat sementara. Pujian, sanjungan, dan penghormatan tidak ada manfaatnya dalam mewartakan kerajaan Allah. Bagi Yesus, yang penting manusia dibebaskan dari pengaruh kuasa kegelapan, pengaruh iblis yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Setelah mendapat pujian dari orang Israel, Yesus justru mengungkapkan keprihatinannya. Yesus prihatin dan sedih karena hanya sedikit manusia yang terlibat dalam mewartakan kerajaan Allah. Sebab pada dasarnya, Yesus sangat membutuhkan banyak orang untuk membantu tugasnya. Tetapi sayang, hanya sedikit umat manusia yang mau terlibat dalam upaya menyelamatkan manusia dari dosa. Dan tugas mengusir setan merupakan bagian kecil dari tugas Yesus.
ada tugas yang paling besar dan mulia, yakni mencari manusia yang tersesat dan membantu mereka mengenal dan mencintai Allah. Saudara-saudari terkasih, kita mempunyai gambaran yang jelek dan menakutkan tentang setan. Setan berbeda dengan hantu. Setan adalah roh jahat yang selalu berusaha menghalang-halangi manusia bersatu dengan Allah. Setan juga selalu berusaha menggoda manusia sehingga manusia berbuat dosa. Sementara hantu adalah arwah dari manusia yang sudah meninggal. Setan sangat berbahaya bagi manusia dan menjadi musuh utama Allah. Sedangkan hantu hanya menakut-nakuti manusia. Namun setan tidak hanya menjadi musuh Allah, tetapi juga musuh seluruh umat manusia dari masa ke masa. Setan tentu saja menggoda manusia yang sangat dicintai oleh Allah, dan Yesus mengingatkan kita terhadap bahaya dari kekuatan setan. Karena itu, dalam doa Bapa Kami, kita berdoa, bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa ini mengandung makna bahwa kita membutuhkan kekuatan Allah untuk melawan kekuatan jahat, kekuatan setan. Manusia tidak bisa mengalahkan kuasa jahat kecuali manusia hidup bersama Yesus dengan cara rajin berdoa dan membaca kitab suci. Dengan selalu hidup di dalam Allah, kita dapat mengalahkan setan. Saudara-saudari terkasih, pada saat sekarang ini, setan hadir dalam bentuk yang menarik. Salah satunya adalah uang. Uang bisa membuat manusia bisu, bersikap tidak jujur, dan tidak mampu berbicara tentang kebenaran yang jelas-jelas terlihat di depan mata kita. Misalnya, ada beberapa orang tokoh masyarakat yang awalnya sangat menentang kehadiran seorang pengusaha. Pengusaha itu mau menebang pohon-pohon besar yang terdapat di sekitar kampung tersebut. Beberapa orang tokoh masyarakat dengan lantang menentang rencana dari sang pengusaha untuk membuka pabrik di daerah tersebut. Bahkan mereka berani merunjuk rasa. Namun pengusaha itu tidak putus asa. Dengan uang berlimpah yang dimilikinya, dia menemui tokoh masyarakat dan memberikan sejumlah uang kepada mereka. 1 bulan kemudian, pengusaha tersebut mulai menebang pohon-pohon tanpa ada yang menolak. Dengan uang, tokoh masyarakat yang awalnya berani menolak berubah menjadi bisu. Uang dapat menjadi setan yang membelenggu orang Kristiani, sehingga orang Kristiani menjadi bisu, tidak bisa berkata jujur, dan tidak bisa menyatakan kebenaran sesungguhnya. Apakah kita berani jujur dan menyuarakan kebenaran? Ataukah kita sudah menjadi bisu karena pengaruh uang dan harta benda? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memiliki kuasa mengusir setan yang membelenggu
dan membuat manusia bisu. Curahkanlah kuasa-Mu, supaya kami tidak bisu, namun sebaliknya berani menyatakan kebenaran dan berkata jujur. Semoga kuasa-Mu membebaskan kami dari yang jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.